Bab 60. Ending kejahatan POV Zahwa. Kak Fauzi, Zahwa bidadariku, bangunlah, kakak ada di sini. Tubuhku rasanya remuk, sulit digerakkan. Mata remang-remang, aku seakan melihat keberadaan Kak Fauzi. Apa ini hanya halusinasi? Yang aku ingat, dia tidak bersamaku. Mama, ayah. Perlahan aku menatap sekitar dengan jelas. Mamah mengalirkan hujan di pipi. Dia memelukku erat bagaikan sudah bertahun-tahun baru bertemu. Begitu juga begitu pula dengan ayah, mengelus kepala dengan mata berkaca-kaca. Mah, Awa di mana? Awa di rumah sakit, nak. Sudah seminggu kamu gak sadarkan diri. Alhamdulillah, Awa bisa kuat melawan rasa sakit. Mama sayang sama Awa. Cepat sehat, nak. 1 minggu. Selama itu aku tertidur lelap. Perlahan aku ingat-ingat kejadian terakhir sebelum tak sadarkan diri. Setelah mendapat pesan dari Naila, aku segera datang ke lokasi. Sebelum itu menelpon Vika untuk menyusul dan membawa pasukan detektif Arya. Namun ternyata aku dijebak. Tak ada orang di rumah Reyot yang aku datangi. Aku terus mencari keberadaan Naila, tapi tak ada. Kemudian serangan tak terduga datang. Para preman menjatuhkan genting dan batu dari atas. Kayu yang menyangga pondasi atap menimpaku. Kayu berukuran sedang, kakiku sakit tak terkira. Terus menjerit meminta pertolongan, tapi tak ada siapapun. Tempat itu memang berlokasi di pelosok desa dekat hutan, cukup jauh dari keramaian. Para preman menghentikan serangannya, namun beberapa menit kemudian api menjalar dari luar. Aku panik ingin keluar, tapi sebelah kakiku masih tertindih kayu. Aku pasrah pada Sang Pencipta jika memang ajalku sudah dekat. Namun tak disangka keajaiban datang. Vika dan Om Arya mendobrak pintu, mengangkat kayu dan menggendongku untuk meninggalkan rumah Reyot yang hampir terbakar sebagian bangunannya. Bertahan, Wak, lu pasti kuat, ujar Vika di dalam mobil ambulan. Itu kata-kata terakhir yang aku ingat. Setelahnya semua gelap. Kak Fauzi, mana Kak Fauzi, Mah? Tanyaku setengah panik. Satu nama itu selalu aku ingat. Kemana pujaan hatiku? Tadi aku seperti melihat bayangannya. Bagaimana kondisi Kak Fauzi? Apa dia selamat atau... Zahwa, kakak di sini. Kak Fauzi muncul dari belakang Mama. Hatiku bergetar syahdu melihat pria penuh pesona itu. Rasanya seperti mimpi, namun ini nyata. Aku pegang tangannya, dia benar-benar pujaan hatiku. Dia ada di sampingku, entah bagaimana caranya dia lepas dari jeratan Naila. Intinya aku sangat bahagia Kak Fauzi kembali di sisiku. Kak Fauzi, kakak baik-baik aja kan? Nenek lampir gak ngajak kakak kawin lari kan? Aku berusaha bangun untuk duduk, tangan sibuk mengecek kondisi Kak Fauzi. Dia baik-baik saja. Tak kurang satu apapun, namun aku malah merasakan hal aneh pada tubuhku sendiri. Kakak baik-baik aja, Wak, kamu tenang ya. Alhamdulillah. Refleks aku peluk Kak Fauzi, rasa lega menjal dari sanubari, senyum memancarkan warna-warni bagai pelangi. Mimpi buruk kehilangan orang yang aku cinta akhirnya sirna. Kak, perkataanku terhenti ketika merasakan ada hal yang aneh saat aku berusaha menggerakkan kaki kananku. Rasanya kaku, sama sekali tidak bisa digerakkan. Ada perban dan gips yang melingkar di sana, sedangkan kaki kiri bisa bergerak bebas. Kak, kaki kanan awak kok diem aja? Tanyaku resah. Kak Fauzi tak menjawab, dia hanya menampilkan raut sendu, mata berkaca-kaca. Begitu pula dengan kedua orang tuaku. Jawab dong, kok kalian diam aja? Mana dokter? Awak mau nanya kaki awak kenapa? Dokter, kesini dokter. Kepanikan bercampur air mata aku tumpahkan. Mamah dan ayah mencoba menenangkan, namun sama sekali tidak berpengaruh menghilangkan kecemasanku.
Sampai dokter dan suster datang, aku paksa dokter bicara yang sejujurnya. Saudari Zahwa mengalami cedera berat di bagian tulang kaki kanan. Ada bagian yang patah akibat tertindih kayu. Tapi saudari Zahwa tenang saja, kaki kanan Ana masih bisa berjalan lagi seperti biasanya. Walaupun butuh waktu beberapa bulan sampai 1 tahun lebih, tergantung progres penyembuhan nantinya. Pemaparan dokter ampuh membuat mulutku membisu. Aku bersandar di tempat tidur. Raga ini lemas, tak terasa air mata menetes deras. Dokter yang berpamitan keluar, tak aku respon. Kesedihan begitu terasa ketika salah satu tubuh kita tidak bisa berfungsi seperti biasanya. Aku baru menyadari sehat adalah nikmat rezeki yang sering terlupakan. Kita sering menunda-nunda kegiatan yang penting. Padahal saat masa sehat digantikan masa sakit, semua ekspektasi bisa gagal dan berujung penyesalan. Akibat menganggap kesehatan hal yang sepele, nyatanya begitu berharga. Wak, makan dulu ya, pujuk mama. Sejak pagi tadi aku sadar dan tahu kenyataan pahit yang menimpa. Selera bicara, makan, apalagi tertawa sudah tak ada. Aku lebih suka diam, termenung sambil menikmati cobaan yang begitu mencengangkan. Biar Fauzi yang suapin Zahwa, Bu. Mamah menyerahkan mangkok pada Kak Fauzi, lalu keluar ruangan bersama ayah. Mereka membiarkanku berduaan. Aku tatap sang pujaan hati. Momen ini yang aku tunggu. Ada unek-unek di hati yang ingin disampaikan. Apa kakak tetap mencintai awak? Tak ada alasan rasa cinta ini hilang untukmu, Wak. Walaupun kondisi kaki awak yang lumpuh, tanyaku berderai rintikan air mata. Siapa yang bilang awal lumpuh? Kaki awak hanya perlu waktu untuk proses penyembuhan. Sama aja, awak sekarang lumpuh sebelah. Dokternya aja gak bisa pastiin awak bisa sembuh kapan. Kak Fauzi malah tersenyum. Dia meletakkan mangkok di atas meja, mengelus kepalaku yang terbalut hijab. Alhamdulillah, ana uhibbuka fillah, bidadariku. Tapi Kak Fauzi meletakkan jari telunjuk di bibirku. Zahwa tetap indah di mata kakak. Apapun kekurangan awak, kakak yang harusnya berterima kasih. Makasih udah mencintai kakak sampai mengorbankan diri seperti ini. Maaf kakak sempat gak percaya sama perkataan awak. Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita bersama. Kakak gak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Beneran kakak masih sayang awak. Iya Zahwa cantik, kakak harus apa biar awak percaya? Nikahin awak. Makan dulu yang banyak, dah cepet pulang ke rumah. Masa awak mau ikut nikah di ruang rawat inap? Enggak juga, dasar bocil. Ih awak enggak bocil, ujarku merajuk. Ya udah, kalau bukan bocil harus nurut, makan yang banyak ya. Aku mengangguk. Kak Fauzi menyuapi dengan senyum yang mengembang. Rasa semangat hadir lagi. Hal yang aku takutkan sudah terjawab. Kak Fauzi masih setia mendampingi. Aku akan berjuang untuk sembuh. Bukankah masih ada yang maha penyembuh? Jadi tak usah khawatir. Allah bersama orang-orang yang berusaha dan berdoa. Maka apa yang kita minta akan terlaksana. Jangan pantang menyerah. Zahwa, gimana kabar lu? Pika datang ke rumah. Dia membawa parsel buah-buahan. Kemana saja dia selama di rumah sakit? Aku tidak melihatnya. Baru kelihatan batang hidungnya setelah beberapa hari aku pulang ke rumah. Pasti lu heran ya kenapa gue baru jengukin lu. Aku melipat dahi sambil mengangguk. Dengan posisi duduk di kursi roda menunggu mamah membawakan teh dan cemilan untuk kami. Nih gue ceritain. Jadi gue lagi proses mau sekolah kepolisian. Direkomendasiin detektif Arya. Gegara gue ikut penyelidikan kasus ini. Katanya gue cocok tuh jadi polisi. Beneran Pik? Keren dong. Iya Zahwa, makasih banget nih. Gegara ikut kasus penyelidikan si Naila, gue jadi menemukan bakat yang terpendam. Udah setahun gak lanjut kuliah karena bingung masuk jurusan apa. Akhirnya gue merasa cocok jadi regenerasi Om Arya. Syukurlah, kamu emang pemberani Fik. Untung kamu gercep bantuin aku. Kalau enggak, entahlah masih bisa napas apa enggak. Hus ngomongnya.
Makanya jangan gegabah, gua udah bilang, tunggu gua, lu pergi sendirian.